بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita mendapatkan nilai ibadah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang pesan moral ibadah puasa. Ibadah puasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya di dalam ajaran Islam itu bertujuan bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang salah di dalam pemahaman umat Islam, seakan-akan hanya ibadah puasa yang mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua ibadah di dalam ajaran Islam itu adalah sarana atau riyadhah bagaimana mendidikkan moral tertentu, bagaimana mendidikkan akhlak tertentu, sehingga kita mampu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, seluruh ibadah di dalam ajaran Islam, di dalamnya ada yang disebut dengan pesan moral. Betapa berharganya pesan moral ini sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menilai suatu ibadah sejauh mana kita mampu melaksanakan pesan moral yang ada di dalam ibadah yang kita lakukan itu. Kalau kita melaksanakan berbagai macam ibadah, tetapi kita belum mampu meningkatkan nilai moral dan akhlak kita, belum mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan suatu ibadah yang tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kesempatan di bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar salah seorang wanita yang mencaci maki pembantunya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil seseorang untuk membawakan makanan ke hadapan beliau. Lantas makanan itu diberikan kepada si wanita yang mencaci maki pembantunya. Kata Rasulullah, makanlah makanan ini. Kemudian si wanita menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku untuk memakan makanan ini sementara aku sedang berpuasa, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, seharusnya puasa yang engkau lakukan itu merupakan benteng atau perisai bagi dirimu, supaya engkau tidak melakukan hal-hal yang tercela yang dapat membatalkan nilai ibadah puasamu itu. Betapa banyak orang yang kelaparan dan betapa sedikitnya orang yang berpuasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan betapa sedikitnya orang yang berpuasa dan betapa banyaknya orang yang kelaparan, Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dia tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan yang keji, daripada perbuatan-perbuatan yang tercela, yang melanggar nilai moral dan akhlak, maka sesungguhnya dia hanya sebagai seorang yang sedang melaksanakan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka lakukan kecuali lapar dan dahaga saja. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, lantas apa pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa yang kita lakukan? Pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mampu memperhatikan, bagaimana kita mempunyai komitmen, dapat mempunyai kepedulian, memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, kaum du'afa yang ada di sekitar kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kepada mereka orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka mereka harus melaksanakan pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa itu, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Bahkan jika ada suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang harinya di bulan Ramadan, maka tebusannya adalah dia harus melaksanakan pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa. Apa itu? Yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini merupakan pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kenapa pesan moral ini sangat penting di dalam ajaran Islam? Sangat jelas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa misi beliau diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyempurnakan akhlak manusia, bagaimana umat Islam, bagaimana manusia itu mampu menjadi manusia yang paripurna, insan kamil. Dia tidak hanya melaksanakan ibadah sebagai ibadah mahdhah, tetapi dia juga harus mampu memperbaiki nilai moral dan akhlaknya, yang itu bisa merusak nilai-nilai ibadah puasa yang dia lakukan. Oleh karena itu, semua ibadah dalam ajaran Islam, baik itu ibadah shaum dan ibadah-ibadah lainnya, itu bertujuan mengarahkan umat Islam bagaimana lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana meningkatkan nilai moral dan akhlaknya, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan, Abu Hurairah menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'fi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang melaksanakan qiyamul lail di malam harinya. Dia siang harinya dia melaksanakan puasa, tetapi dia sering menyakiti hati tetangganya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan di dalam ibadah yang dia lakukan. Hiya min ahlin nar. Dia adalah penghuni neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ada seorang wanita yang dia melaksanakan ibadah hanya berbentuk sholat 5 waktu. Kemudian dia bersedekah dalam bentuk hanya gandum. Tetapi dia tidak menyakiti hati tetangganya, dia tidak menyakiti hati sesamanya. Maka kata Rasulullah, hiya min ahlul jannah, maka dia ahli surga. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai umat Islam, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan harus mampu merubah nilai moral kita, harus mampu merubah nilai akhlak kita,
menjadi akhlak yang paripurna, insanul kamil di dalam ajaran Islam. Ini ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah maka itu merupakan suatu kesalahan dari saya sebagai hamba yang dhaif. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.